terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal, mempersiapkan diri untuk pindah ke alam berikutnya, di mana fasilitas di bumi ini diciptakan semua untuk kehidupan umat manusia. Huwallazi ja'alakum fil ardi jami'a, bahwa seluruh yang ada di bumi ini sebenarnya itu diperuntukkan untuk manusia. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas, memahami bumi dari pandangan ilmu pengetahuan dan pandangan Quran. Kenapa ini sangat penting ya? Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas alam semesta yang tidak bisa terjangkau sebenarnya, hanya prediksi-prediksi ilmuwan. Kenapa? Karena dalam lingkup alam semesta, bumi itu diibaratkan sebesar debu saja. Ya, para pemirsa, ya sebesar debu saja. Nah, komponen atau unsur alam yang bisa dijangkau, dipelajari oleh ilmuwan, ya, salah satunya bumi. Kemarin saya sudah sampaikan mataharinya saja alam semesta itu miliaran. Nah, kita akan mengerucut pada bagaimana memahami bumi. Nah, kenapa ini penting? Bumi harus dipahami karena kita tinggal di bumi ini. Ya, pentingnya memahami sesuai dengan kemampuan kita, para pemirsa. Yang pertama, jalur untuk mengenal siapa sih sebenarnya yang menciptakan bumi ini. Jalur untuk mengenal rahman kasih sayangnya Allah di makhluk yang namanya bumi ini, yang diciptanya, yang kita tempati. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar diri kita ini bertebaran tanda-tanda kebesaran Allah ada di bumi, ya, untuk mengenal dirinya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya. Ya, begitu pula dalam diri kita, afala tubsirun, ya. Begitu pula dalam diri kita, ya. Jadi diri kita ini sebenarnya ini adalah alam mikrokosmos. Di luar diri kita namanya alam makro, ya. Nah, kita hidup di tempat di salah satu planet namanya planet bumi. Nah, apa itu planet bumi? Nah, salah satu planet dari 8, ya. Karena ada 8 planet itu, para pemirsa, yang diciptakan oleh Allah, yang saling tarik-menarik untuk mempertahankan bagaimana pergerakannya bumi ini tetap seimbang. Tetap seimbang pada garis edarnya. Karena satu saja yang ditarik oleh Allah dari 8 planet ini sudah hancur alam semesta ini. Terjadi tak berakan. Nah, bumi ini salah satu planet dari 8 yang memenuhi syarat untuk ditempati umat manusia, ditempati makhluk hidup. Kenapa? Jarak dari bumi ke matahari itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi bumi itu dia urutan ketiga terdekat dari matahari. Karena yang terdekat dari matahari itu tidak bisa ditempati, karena di situ suhu, ya,
Panasnya itu sangat tinggi, sehingga tidak bisa ditempati oleh makhluk. Nah, begitu pula kalau terlalu jauh ya dari planet lain itu ada yang jauh sekali itu, sehingga satu kali perputarannya itu sampai berapa hari. Ya, kalau kita perputarannya itu di bumi ini kan 365,14 hari. Nah, itulah yang disebut sebagai sebenarnya masa 1 tahun. Ya, 365,14 hari itu bumi itu mengelilingi matahari pada garis edarnya. Ya, dengan kecepatan 107.000 km per jam. Tetapi pada waktu yang bersamaan ini bumi ini dia bergerak pada tempatnya, namanya rotasi. Ya, kecepatannya 1.700 km per jam. Itulah yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam para pemirsa. Kenapa? Apa yang dimaksud siang? Ketika Makassar, ya, ketika Pangkep, ketika Sopeng itu berhadapan dengan matahari. Tetapi ketika dia membelakangi matahari, nah itulah yang disebut dengan malam. Nah ini ya, itu yang disebut dengan malam. Jadi ketika suatu tempat itu membelakangi matahari, ya itulah yang disebut dengan malam. Nah, jarak matahari ke bumi ke matahari itu 159 juta kilometer. Dan itu tetap jaraknya, karena dirubah saja jaraknya kan bisa tambah panas. Nah, kemudian berapa beratnya? 6 juta ton. Masya Allah. Itulah mungkin sehingga kita tidak rasa ini pergerakannya. Ini tidak diam ini, kecepatannya 1.700 km per jam rotasinya, dan 107.000 km bergerak pada garis edarnya. Dia akan kembali ke posisi semula itu setelah bergerak 365,14 hari. Kembali tanggal 1 Januari, itu yang disebut dengan disepakati sebagai tahun baru sebenarnya. Yang saya selalu katakan tidak ada sebenarnya itu tahun yang berulang. Jadi hanya bergerak terus itu ya sampai nanti batas waktu di mana Allah menghancurkan bumi ini. Nah, bumi itu terdiri dari daratan ya. Kemudian air, laut, ada namanya selimut bumi. Itulah dia yang dibahasakan dalam Al-Quran namanya langit. Dalam bahasa ilmu pengetahuan namanya atmosfer. Nah, ini sedikit saya mau tunjukkan. Perbandingan antara daratan dengan lautan atau dengan air itu 70%. 7% air. Masya Allah, persis dengan perbandingan air dalam tubuh kita itu. 70% juga air, 60-70% air itu dalam diri kita. Jadi komposisi yang menyusun alam makro bumi dengan alam mikro diri kita ya, tubuh kita ini hampir sama. Begitu pula nanti unsur-unsurnya. Jadi semua yang menyusun tanah itu sama dengan yang menyusun diri kita. Kenapa kita bersumber dari tanah? Kita bersumber dari tanah. Khaliqum basyarum min tin. Kita bersumber dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi hargai nanti tanah, hargai air, karena ya itu yang ada di luar diri kita, tapi itu juga yang menyusun diri kita. Dan saya kira inilah cara-cara untuk bagaimana spiritualisasi, bagaimana kita menghargai seluruh aspek kehidupan. Ketika bisa sadar bahwa kita ini berasal dari unsur-unsur lingkungan. Boleh mana ngi kutukutannya, boleh mana ngi kuwaye. Jadi alai sifatna tanah, alai sifatna uwaye. Ya. Nah, para pemirsa, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi.
Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ya, para pemirsa Mutiara Insan Kompas TV yang insya Allah dimuliakan, kita kembali bahwa tadi bumi ini yang kita rasakan diam itu bergerak pada tempatnya ya dengan kecepatan 1.700 km per jam, menyebabkan pergantian siang dan malam. Pada waktu pertama bergerak pada garis headanya dengan kecepatan 107.000 km per jam. Ya, dan akan kembali setiap tanggal 1 Januari di posisi semula untuk memulai pergerakan baru setelah 1 tahun bergerak. Ya. Kemudian di sinilah, di bumi inilah kita beraktivitas. Saya ulang lagi bahwa kita hadir di bumi ini beraktivitas dengan 2 aktivitas. Ya, kita beraktivitas untuk menyembah. Ya, sebagai khalifah, sebagai abdillah, untuk menyembah sesuai dengan agama yang kita pilih atau kita karena agama, karena keturunan. Kemudian kita berprofesi mengelola alam, nelayan, petani, kemudian guru, dosen, ya. Nah, itu sebagai fungsi kehalifaan. Ya, tetapi keduanya itu harus kita bekerja memanfaatkan bumi ini sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ya, misalnya kita diperintahkan untuk mencari rezeki di bumi ini. Tetapi jangan merusak. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu merusak di permukaan bumi ini, silakan cari rezeki. Ya. Bahkan ada ayat lain Allah menyampaikan bahwa silakan bertebaran di bumi, silakan bertebaran di bumi, tetapi janganlah kamu merusak setelah aku perbaiki bumi ini. Cari dunia, tetapi jangan lupakan akhirat, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, karena sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, innallaha la yuhibbul fasad. Jadi kalau kita mau dicintai, disuka oleh Allah, jangan berbuat kerusakan. Dan perlu dipahami bahwa seluruh fasilitas yang ada, tanaman, hewan, kemudian udara, air, semuanya diciptakan untuk manusia. Tadi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita diberikan tugas sebagai khalifah. Tetapi terkadang kita tidak sadari karena kita tidak pahami. Merusak, buang sampah sembarangan, kemudian mengotori air. Padahal itu adalah bagian dari diri dan fasilitas diri, ya, untuk bagaimana kita melangsungkan kehidupan ini. Ini yang perlu kita sadari, tanamkan di dalam kesadaran kita bahwa semuanya yang ada ini sebenarnya ini adalah diciptakan Allah untuk diri kita sebagai manusia. Dan semuanya itu adalah jalur tadi untuk mengenal dirinya. Ya, di dalam ranah tasawuf itu kan Allah bertajalli pada seluruh ciptaannya. Sehingga kalau kita merusak lingkungan, mengotori air, siapa sih sebenarnya kita kotori? Dari sisi pandangan tasawuf. Allah itu meliputi seluruh ciptaannya dan dia bertajalli, jalan untuk kita kenal dirinya. Siapa sih itu Tuhan? Minimal kita kenal perbuatannya, minimal kita kenal sifat kasih sayangnya.
Karena kalau satnya itu tidak ada di pikiran, karena laisa kamitslihi syai'. Jangan makin pikirkan satnya, tetapi renungkanlah ciptaannya. Kita makan tanaman, renungkanlah tanaman itu bahwa tidak ada yang bisa hidup sendiri tanpa kecuali tanaman, karena diberikan keistimewaan yang namanya zat hijau. Ini semua jalur-jalur untuk kita menghargai seluruh kehidupan. Kita tidak bisa hidup tanpa tanaman. Dari tanamanlah oksigen. Nah, nanti kita bahas sendiri nanti itu. Jadi kita bahas dulu adanya bumi ini ya. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau kita telusuri dalam Al-Quran ya, kata bumi itu ya, itu disebutkan al-ar, yang pasangan dengan as-samawat. Ya, kosakata al-ar di dalam Al-Quran yang bermakna bumi itu ditemukan 461 kali diulang. Lihat makin nanti itu. Banyak sekali, ini baru berapa ayat tadi yang saya sampaikan itu tadi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kemudian apalagi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab ya. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir, mau memikirkan. Apalagi tadi bertebaran di bumi telah jangan merusak. Ya. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin ya. Itu baru 3 ayat. Kalau kita mau mendalangi ini 461, Masya Allah. Betapa Allah betul ayatnya menyampaikan. Habis lautan itu digunakan tinta untuk membahas ayatnya. Habis dahan-dahan tanaman dijadikan pena. Ditambah lagi 2 laut. Tidak cukup untuk membahas kalimat-kalimat Allah. Ini saja fil al-ar saja 461 kali. Baru berapa tadi saya sampaikan. Dan kemudian as-samad itu karena selalu pasangan, as-samad itu ya. As-samad arti yang berarti langit, yang bahasa ilmu pengetahuannya atmosfer. Ya, itu diulang 381 kali. Jadi para pemirsa, kalau Allah bercerita dalam Al-Quran itu bercerita tentang hujan, itu yang diceritakan sebenarnya dalam bahasa ilmu pengetahuan namanya atmosfer. Itu betul ada 7 lapis. Lapisan yang paling rendah ini namanya troposfer. Disitulah terjadi hujan. Karena saya pengajarnya. Itu kalau diurut ke atas itu 7 lapis betul itu. Tetapi kalau Allah berbicara tentang surga neraka, Sidratul Muntaha, itu yang diceritakan Allah itu adalah dimensi, ruang. Misalnya alam barzah itu ruangnya sudah lain dengan ruangan kita kan. Ruang dunia. Dunia ini kan 3 dimensi namanya. Alam barzah itu sudah 4. Tetapi yang penghuni alam barzah dia bisa menyaksikan kita. Tetapi kita tidak bisa melihat. Makin tinggi nanti orang tinggal ya di alam-alam itu, makin tinggi dimensinya, makin luasnya dia punya penglihatan. Rasulullah sudah pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya dia lihat masa lalu, dia lihat kemudian dia diperlihatkan juga masa yang akan datang. Nah, inilah di Quran berapa kali diulang. Nah, manfaat memahami tadi bumi saya sudah sampaikan bahwa ada satu juga yang penting, menghilangkan mitos. Jalur untuk mengenal Tuhan, jalur untuk kita mengelola dan memakmurkan, memperbaiki, jangan merusak. Jalur mensyukuri nikmat ada satu, menghilangkan mitos. Apa itu mitos? Riolo waktu dulu itu sebelum ilmu pengetahuan tidak menemukan itu kecepatannya bumi dan kecepatan pergerakannya. Kalau terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, apa dibilang? Itu bulan dimakan atau ditelan oleh naga. Padahal ini terjadi saling menghalangi antara cahaya bulan dengan cahaya matahari sampai ke bumi. Itulah yang disebut gerhana. Kenapa sudah bisa ditahu itu? Karena kita sudah tahu berapa pergerakannya matahari, berapa pergerakannya bumi, berapa gerakannya bulan. Sudah bisa ditahu bahwa bulan sekian, jam sekian ini akan terjadi gerhana. Di Makassar terjadi gerhana matahari total, bulan total misalnya. Di tempat lain hanya setengah. Jadi hilangkan mitos. Saya waktu masih kecil itu kalau sudah terjadi gerhana bulan kita disuruh pergi pukul gendang, pukul atau semparan saja dipukul katanya, supaya naga itu melepaskan itu bulan. Jadi menghilangkan mitos. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan ya, bahwa dengan memahami ini ya, memahami sesuai dengan kemampuan kita ya, para pemirsa tidak mungkin kita memahami sesuai dengan
yang saya pahami, karena kalau saya memang pengajarnya, tetapi saya sampaikan sesuai dengan kemampuan kita minimal tadi itu, bahwa bumi ini tempat kita untuk mencari rezeki, tempat kita untuk mengumpulkan bekal, ya. Apa bekalnya? Sudah disampaikan agama kita. Bekalnya itu adalah takwa. Bagaimana caranya? Ya, ada 3. Perbaiki tadi penyembahan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan alam ini. Ya, kalau kita tidak bisa memelihara, minimal jangan merusak. Kalau tidak bisa kita mengambil sampah, minimal jangan kita buang sampah. Karena kasihan bumi ini. Bumi ini sudah menangis, ya. Kita sudah kenal kan? Sekarang terjadi pemanasan bumi, ya. Inilah menyebabkan terjadi kekacauan iklim. Datang hujan, hujan berlebihan, ya. Kemudian datang kemarau, kemarau panjang, ya, kemarau panjang. Ya, karena terjadi, ya, dalam pembelajaran mata kuliah saya namanya anomali iklim. Sudah kacau iklim ini karena panasnya bumi. Tetapi kenapa panas bumi? Akibat ulahnya manusia, merusak tanaman. Sementara tanaman itulah yang mempengaruhi namanya siklus air atau hujan. Terumbu karang juga, tetapi tanaman yang dirusak. Makanya sekali lagi pemirsa, inilah yang saya coba masuk, pendekatan-pendekatan spiritual untuk menghargai tanaman, menghargai air, termasuk pendekatan budaya. Karena sekali lagi kalau saya katakan pendekatan spiritual itu 2 di situ. Jalur agama dan jalur budaya. Betapa banyaknya petua-petua orang tua kita untuk menghargai alam, tetapi sekarang sudah luntur semua. Sudah hilang di kurikulum. Jadi bagaimana mau hadir kesadaran menghargai alam ini, ya? Tapi alhamdulillah sekarang Menteri Agama juga, guru kita Ki Haji Nasaruddin Umar itu menyuarakan juga. Cuma bahasanya beda. Kalau saya pendekatan spiritual lingkungan, kalau beliau itu sakralisasi lingkungan. Sakralisasi lingkungan. Beliau menyarankan naik tingkat dari ukhuwah insaniyah ke ukhuwah makhlukiyah. Islam ini adalah dibawa oleh Rasulullah rahmatan lil alamin. Para pemirsa, kita akan kembali nanti, ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Ya para pemirsa, kita kembali lagi bahwa manusia diberikan tugas sebagai khalifah untuk menjaga bumi. Karena kalau kita tidak terlibat menjaga bumi, ya, yakin bahwa itulah yang bisa mempercepat terjadinya kekacauan.
Sehingga saya katakan cepat lambatnya dunia kiamat itu sangat ditentukan oleh perilakunya manusia. Nah sedikit tadi baru tanah, jadi tanah tempat tumbuhnya tanaman, tempat kita beraktivitas. Jangan lupa bumi ini ada selimutnya. Tadi saya sudah sampaikan, ya selimutnya itu bahasa Qur'annya namanya langit, bahasa ilmu pengetahuannya nama atmosfer. Di sini juga bisa kita pelajari, ini selimutnya, seandainya tidak ada selimut, tidak ada kehidupan. Bayangkan panasnya matahari itu 5040 derajat Celcius namanya. Sementara air mendidih itu hanya 100 derajat. Bu, jadi kalau kita memasak air itu 100 derajat itu sudah mendidih. Coba panasnya panasnya matahari itu 5040. Coba kalau sampai semua ke bumi, atau jangan sampai semua, setengah saja atau seperempat saja. Kan yang sampai hanya sekitar 30 derajat, nah kita sudah setengah mati kan? Nah disinilah ramahan kasih sayangnya Allah, diciptakanlah langit 7 lapis namanya atmosfer. Nah saya mau sampaikan bahwa di atmosfer bagian bawah saja ini, ya yang jaraknya itu sampai 8 sampai 10 km, disitulah disiapkan ada air, ada oksigen, ada nitrogen namanya. Masya Allah kita bisa temukan lagi. Semua yang dibutuhkan oleh hambanya, yang banyak dibutuhkan diciptakan banyak. Yang berbahaya kalau banyak diciptakan sedikit. Yang paling banyak dibutuhkan oleh makhluknya, tanaman, hewan, manusia, ada namanya nitrogen. Diciptakan di sekitar kita ini sampai tinggi tadi 8 km itu 78%. Urutan kedua yang diciptakan, yang dibutuhkan oleh makhluk adalah oksigen, itu 21%. Yang berbahaya kalau banyak namanya karbon, itu hanya 0,03%. Ini yang menyebabkan sekarang terjadinya panas bumi. Kenapa tadi? Karena yang berbahaya kalau dia lepas ke atas. Ya, dia berbahaya kalau lepas ke atas. Bagaimana caranya tidak lepas? Kalau dia diikat oleh tanaman kan? Tapi tanaman yang dirusak akhirnya lepas. Masya Allah. Jadi di sini lagi kita pelajari rahman kasih sayangnya Allah. Saya ulang lagi, mungkin sudah berulang kali saya sampaikan. Apapun yang kita pelajari, diri kita dipelajari, tanaman dipelajari, pasti kita temukan rahman kasih sayangnya Allah di balik ciptaannya yang kita pelajari. Pasti kita temukan. Tadi ini ada langit. Langit inilah yang membackup sehingga panasnya matahari hanya sebagian sampai. Ya, di lapisan atmosfer inilah tadi diciptakan seimbang tadi 78%, 21%, kemudian 0,05. Itu oksigen, ya diganggu kemarin corona, karena ya mungkin karena selalu dianggap, itu udara itu gratis ji, tidak dibeli. Allah mau memperlihatkan bahwa bisa kita beli. Dan banyak korban karena tidak mampu beli atau stoknya di rumah sakit tidak tersedia. Itu 21% dikurangi saja oleh Allah, sudah kita pinsang semua. Begitu pula kalau dikasih naik misalnya menjadi 30%, tidak ada bangunan yang bisa bertahan. Terjadi apa yang disebut oksidasi, semua besi berkarat. Masya Allah, 5 miliar tahun hadirnya bumi ini. Keseimbangan itu dijaga oleh Allah. Inilah nanti membuktikan sifatnya Allah maha memelihara. Bukan hanya dibaca di Asmaul Husna. Tetapi dengan merenungkan dulu ciptaannya, kita temukan, Masya Allah betul-betul Allah maha memelihara. Bukan hanya maha menciptakan. Begitu pula tadi lapisan atmosfer, ada namanya ozon. Inilah ozon yang tipis ini, yang itulah yang mencegah namanya panas, namanya ultraviolet sampai ke bumi, yang berbahaya kalau kena berbahaya kalau kena makhluk. Akhirnya dia ditahan oleh ozon namanya. Tapi apa yang terjadi? Ozon juga sudah di mana-mana ada kebocoran. Di mana-mana ditemukan kebocoran. Itu juga ulahnya manusia kan. Kenapa? Apa yang memicu terjadinya kebocoran? Misalnya penggunaan AC itu, freon, itu memicu. Parfum yang berlebihan itu memicu kebocoran. Nah kalau sudah bocor nanti itu banyak tempat yang bocor. Sampailah tadi yang sinar yang berbahaya kalau sampai ke bumi. Masya Allah, jadi apapun yang dipelajari para pemirsa, insya Allah kita temukan rahmat kasih sayangnya. Jadi sebagai bahan renungan, mari kita semua terlibat untuk menjaga bumi.
dengan pendekatan budaya dan pendekatan spiritual, pendekatan agama. Kenapa? Sudah banyak sekali undang-undang dibuat. Dibuat oleh dunia, dibuat oleh Indonesia, dibuat oleh kementerian. Bahkan peringatan-peringatan hari-hari besar untuk menghargai bumi sudah ada hari bumi kita peringati. Ada hari lingkungan, ada hari air, ada hari hari air, kemudian hari bumi, hari hutan. Ada internasional, ada nasional. Tetapi kalau kita potret kerusakan lingkungan, tetap juga lingkungan itu rusak. Para pemirsa, di sinilah sekali lagi tolong kami dibantu, karena inilah yang saya suarakan, pendekatan undang-undang, pendekatan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh dunia, dilakukan oleh bangsa kita tidak cukup. Ada yang terlupakan, pendekatan budaya. Banyak orang tua kita di kampung itu sangat menghargai alam, sehingga dia bersahabat dengan alam ini. Dia mensakrakan alam. Mari jangan buang sampah sembarangan, kita ikut bagaimana menghargai, sadarilah bahwa apa yang ada di luar diri kita itu juga yang menyusun diri kita. Lingkungan ada bagian diri kita. Saya kira itu kan mudah-mudahan mencerahkan itu ya. Mari sekali lagi jaga bumi ini, kumpulkan bekal, melaksanakan amalan-amalan baik yang terkait dengan ibadah ritual, terkait dengan hubungan kita manusia. Jangan lupa jaga alam ini sebagai bagian dari ibadah untuk mengantar kita lebih mulia di sisi Allah. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan dan mudah-mudahan membangun kesadaran kita untuk menghargai bumi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.